Halo teman-teman semua. Nih, kita semua akan pergi ke Salib Kasih, tempat wisata di Tapanuli Utara. Bagi teman-teman semua yang pengen ke Salib Kasih, ikuti kami semua ya. Aduh, masih berkabut. Nah, ini masih berkabut tuh. Enak. Dingin kali. Makan enak. Nasi goreng. Nah, Tapanuli Utara ini ada di Sumatera Utara. Ya, dekat kota Naruto. Oke teman-teman, kita mulai ya menghitung perjalanan kami. Yuk kita stop dulu nih. Nah, ini adalah selamat datang di Salib Kasih, pintu gerbang dari Salib Kasih. Oke, kita mau masuk ya. Ini kita naik ke atas. Tuh di atasnya indah sekali gunungnya ya teman-teman. Cuaca agak mendung nih pada saat ini. Mudah-mudahan nanti agak cerah ya. Oke, sebelum sampai ke sana kita cerita dulu tentang Salib Kasih ya. Salib Kasih ini berada di Bukit Dolok, Siatas Barita, Kabupaten Tapanuli Utara, Provinsi Sumatera Utara. Bukit Salib Kasih ini berjarak sekitar 2 km dari kota Tarutung. Salib Kasih yang terletak di atas Barita adalah tempat yang dibangun untuk mengenang jasa misioner agama Kristen yang berasal dari Jerman, yaitu Dr. Ingwer Ludwig Nommensen. Teman-teman, kita sudah sampai ya di Salib Kasih ya. Tapi sebelum masuk ke Salib Kasih, kita harus melakukan protokol kesehatan di sini. Di sini kita melakukan pengecekan suhu dan cuci tangan ya, teman-teman. Karena memang pandemi corona belum berakhir ya. Setelah kita melakukan protokol kesehatan, ya, mari kita menuju ke bawah. Nah, di sini adalah tempat parkirnya ya, teman-teman. Nah, kita sudah di Salib Kasih ya, teman-teman. Nah, kita turun tangga dulu. Nah, ini adalah Salib Kasih ya. Nah, kita turun tangga. Nah, di sini berdiri kios-kios di mana di sini dijual oleh-oleh khas Salib Kasih. Ada kaos Salib Kasih, Ini biasanya hari baju dan sebagainya rame ya, kalau liburan? yang berisi oleh-oleh untuk kenang-kenangan dibawa dari Salib Kasih. Bentar lagi, bukannya siap. Oh, bentar lagi. Teman-teman, kita kan baru datang ke sini jam 8 pagi. Jadi masih pagi sekali. Jadi kios-kiosnya ini belum banyak berbukaan ya, tapi nanti sebentar lagi ini kios-kiosnya akan diisi dan dibuka oleh para penjual ya. Teman-teman, kita semua ini membawa barang makanan ya, jadi bisa kita makan di atas sana, jadi tidak usah beli-beli lah, makanannya lebih sehat kan kalau bawa makanan dari rumah. Teman-teman, kita sudah sampai di gerbang Salib Kasih ya. Jadi cara mempunyai melamar wanita. Teman-teman, suamiku berbahasa basi dulu bahasa Batak ya. Walaupun dia nggak asli Batak, mamanya bukan orang Batak, tapi dia belagu bahasa Batak karena dia besar di sini. Nah, di sini ada juru foto ya. Yuk kita ngobrol dulu sama juru fotonya.
Berapa itu? Satu lembar 20 ya? Nah, di sini harga tiket masuknya ya. Jadi harga tiketnya yang dewasa Rp6.000, anak-anak Rp4.000. Kenapa? Anakku tadi baca ada yang namanya Opung Sonya. Oh iya ya teman-teman, itu namanya Sonya. Nama saya juga Sonya. Nah, kita berjalan di antara pohon-pohon pinus di sekitarnya ya. Nah, di sini ada sebuah patung ya. Nah, di situ ada patik yang harus bisa kita lihat sepanjang perjalanan atau titah Tuhan ya. Di sini ada persimpangan di mana kita memilih jalur yang menuju ke atas ya, yang lebih landai. Kita mendaki ya teman-teman, ada 2 jalur. Ini yang sebelah sini lebih landai. Yang jalur tadi makanya kami agak sedikit berdebat pilih kanan atau kiri. Jadi kita akhirnya pilih kanan ya. Nanti kita kalau turun jalur yang tadi. Untuk menuju salib yang di atas, pengunjung harus melakukan pendakian ya. Pendakian itu sekitar 1 km yang dilakukan sambil menikmati perbukitan yang teduh dan tenang. Suara semilir angin di antara dedaunan pohon pinus di sekitarnya. Tidak hanya pemandangan dan suasana yang nyaman, sepanjang perjalanan, pengunjung juga disuguhkan 10 perintah Allah dan ayat-ayat suci yang ditulis pada kayu atau ukiran batu dan ditempel di sana. 10 perintah ini menggunakan bahasa Batak dan bahasa Indonesia ya teman-teman. Nah, ini patik palimohon, artinya perintah yang kelima. Sampai ke atas, sampai ke patik ke-10. Nah teman-teman, nah kita sudah sampai ke perintah ke-10. Kalau sudah sampai ke perintah ke-10 berarti kalian sudah ada di puncak dari salib kasih ini ya. Nah, ini adalah puncaknya ya. Nah, di sini ada juga tulisan yang diukir di atas batu nisan ya, kamu lihat ya. Dituliskan oleh keluarga, organisasi Kristen, hingga jemaat gereja yang datang dari luar kota maupun dari luar negeri sebagai kenang-kenangan bagi mereka. Banyak sekali ya teman-teman batu-batu tulisan ini ya, yang dijadikan kenang-kenangan bagi mereka yang sedang berkunjung ke sini. Teman-teman, kita sudah sampai di puncak ya, di puncak salib kasih. Tapi sebelumnya kita beristirahat dulu di sini. Di sini ada tempat penatapan di mana bisa melihat kota Tarutung. Nah, di sini anak-anakku dan suamiku sudah kelaparan karena tidak sarapan dari rumah ya.
Jadi makan dulu di sini, menikmati nasi goreng yang sudah saya masak. Nah, kita makan dulu di sini ya, karena sudah capek mendaki ya. Anak-anak sudah kelaparan. Saya suap dulu si bungsu, yang lain sudah bisa makan sendiri. Memang kalau yang bungsu ini harus disuapin deh. Udara sekarang sangat cerah banget ya teman-teman. Nah, di sini adalah penampakan dari salib kasih yang di puncak. Kita dengar di sana ada suara burung yang membuat hati semakin damai dan tenang. Nah, di sini ada batu-batu tulisan mengingat tentang perjuangan dari Monumensen untuk mengabarkan Injil di tanah Batak ya. Nah, ini adalah penampakannya dari salib kasih ya. Nah, di sini ada salib. Nah, di sini ada tulisan di mana di sini tertulis kapan Monumensen lahir, kapan meninggal, dan bagaimana sejarah hidupnya. Nah, di sini kita lihat bahwa kita bisa melihat kota Tarutung di sini. Dan diyakini bahwa tempat inilah di mana Monumensen ini berdoa supaya orang Batak menerima Injil. Nah, di sini kita bisa melihat pemandangan dari atas ya. Di sana ada orang yang sedang mendengarkan firman Tuhan ya. Di sini beberapa kelompok masyarakat ada yang melakukan kebaktian di sini. Jadi tidak melakukan kebaktian di gereja. Ada yang di sini sedang bernyanyi memuji Tuhan. Kita dengarkan dulu ya pujian dari mereka. Nah, disinilah tempat relief perjuangan Monumensen berada ya. Di samping relief ukiran ini terdapat tempat doa. Nah, di sini tidak boleh memakai sepatu dan sendal ya. Ukurannya cukup kecil ya, teman-teman. Nah, relief inilah yang menceritakan bagaimana orang Batak zaman dulu yang memuja berhala, memuja roh nenek moyang. Nah, di sini ada patung Tuhan Yesus bagaimana memberkati Monumensen dalam memberitakan Injil. Nah, di sini kami berfoto dulu ya. Di sini juga dibangun kapel-kapel yang berasal dari donasi wisatawan lokal yang sukses di perantauan. Setiap pengunjung bisa berdoa di ruangan yang berukuran 2 x 2 meter dengan kusuk. Nah, di sini kita lihat bagaimana tempat berdoanya ya, teman-teman. Di sini ada Alkitab dan di sini juga ruangannya bisa kita berdoa di sini. Nah, akhirnya kami menetapkan untuk berdoa di sini. Karena kami keluarga Huta Barat, kami memilih rumah doa Si Raja Nabarat. Disinilah kami ingin berdoa dan merenungkan firman Tuhan. Nah, di sini kita baca Alkitab, temanya tentang Yesus,
saat mengubah air menjadi anggur. Sama kalian, tidak ada lah maknanya, karena angguran kami itu cuma dikit-dikit, nggak tahu rasanya kan. Yesus mengubah air menjadi air anggur, bukan menjadi anggur, bukan menjadi buah itu, paham? Dan kau kira dibuat Tuhan air menjadi buah anggur, menjadi air anggur. Kau tahu air anggur? Di belakang kapel doa ada yang namanya rumah pohon. Nah, di sini adalah tempat peristirahatan di mana rumahnya ini dibangun di atas pohon. Nah, disinilah rumah pohon ini berada ya. Nah, di dekat rumah pohon ini terdapat auditorium salib kasih, di mana di situ adalah aula yang biasa digunakan untuk kebaktian wisata rohani. Aulanya seperti ini ya, teman-teman. Nah, semua sudah kita jalani ya. Nah, saatnya kita ke bawah. Nah, setelah di bawah, di sini ada penyewaan motor ya. Nah, anakku tertarik nih naik motor ini, tapi kayaknya harus didampingi oleh papanya. Harga penyewaan motor ini adalah 50.000 per jam. Nah, anakku diajari bagaimana cara mengendarai motornya ya. Ternyata pada saat diinjak motornya mundur belakang deh. Akhirnya papanya mendampingi anakku untuk mengendarai motor. Nah, sementara mereka asik naik motor, kami sekeliling dengan anak perempuan saya. Di sini juga ada permainan trampolin ya. Nih, anak saya, Teresia, mencoba trampolin tersebut, tapi kayaknya kurang berani ya. Supaya loncatnya lebih tinggi, sambil nunggu anakku naik motor dengan bapaknya. Nah, kita di sini jajan dulu ya, minum yang seger-seger, yang dingin-dingin dulu ya. Nah, di sini jual berbagai macam makanan ya, termasuk cendol panas. Halo teman-teman, saya lagi mau makan bakso dulu ya. Ini baksonya nih, kita rasa dulu ya. Kita semua sudah mau pulang ya. Gimana rasanya? Capek nggak? Tahu kan waktu jalan pulang dari Oke, nanti jangan lupa subscribe ya YouTube channel saya, Sonya Sihaan. Yang pengen liburan ke Salib Kasih bisa nonton video ini dulu sebelum kesini ya. Oke, bye bye, sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye mana? Bye bye. Bye bye. Bye bye bilang. Bye bye. Dua kali. Bye bye. 3 kali.